Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman, NPM 19 11 01 0377 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan uh, semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Happy Komikesari MPDI. Mungkin langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa pengertian inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran yaitu suatu pembelajaran dengan cara, proses, media, strategi yang baru dan dapat memberi manfaat yang lebih daripada yang sebelumnya. Contohnya seperti pada saat ini kita menggunakan pembelajaran lewat online, sedangkan sebelumnya tatap muka. Itu salah satu contoh inovasi pembelajaran. Dan juga dapat dilihat juga untuk ujian sekolah yang dulunya menggunakan kertas, sekarang menggunakan komputer atau ujian berbasis komputer. Itu juga sebagai inovasi pembelajaran. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu masalah apa saja yang ada di Indonesia sehingga diperlukan sebuah inovasi pembelajaran. Jika dilihat masalah pendidikan di Indonesia tentu masih banyak, khususnya di pedesaan atau tempat-tempat terpencil yang sarana prasarananya masih belum bagus. Yaitu yang pertama, sekolahan yang belum berkualitas, seperti bangunan yang tidak layak, dapat dilihat dari atapnya yang bocor dan lain-lain, kelas yang tidak bisa menampung semua peserta didik. Ya, maksudnya contoh di sekolah itu hanya ada 6 ruang, sedangkan seluruh siswa itu dapat ditampung dengan 6 ruang atau lebih begitu, sehingga tidak mencukupi. Selanjutnya itu kualitas pendidik yang belum memadai. Ini juga banyak dialami di pedesaan. Selanjutnya, sarana prasarana pembelajaran yang belum memadai seperti tidak tersedianya buku pegangan guru dan murid. Setelah itu media pembelajaran seperti media elektronik yang dapat membantu proses belajar peserta didik seperti laptop ataupun komputer, LCD dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu minat peserta didik itu sendiri. Banyak peserta didik yang tidak serius dalam proses belajar. Itu juga menjadi permasalahan. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu faktor-faktor lain yang mendorong pendidikan di Indonesia perlu untuk berinovasi. Yaitu yang pertama pandangan masyarakat terhadap pendidikan yang hanya sebelah mata atau tidak terlalu mementingkan pendidikan. Selanjutnya yaitu semakin banyaknya penduduk, sehingga menjadi permasalahan juga untuk pemerintah, yaitu menimbulkan kurangnya fasilitas belajar dan kesempatan belajar dan juga kualitas belajar. Selanjutnya yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi permasalahan khususnya yang ada di pelosok negeri juga, yang mereka itu belum siap dengan hal ini dari segi sarana dan prasarananya dan juga manusianya. Dan yang keempat, yang terakhir, tuntutan relevansi antara dunia pendidikan dan dunia kerja, karena sudah menjadi rahasia umum apa yang dipelajari di sekolah dan setelah itu yaitu bekerja banyak yang tidak nyambung, kira-kira seperti itu. Selanjutnya yang terakhir atau nomor 4, sebagai calon pendidik, apa saja yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah di nomor 2 dan nomor 3? Ataupun upaya apa saja yang Anda lakukan untuk berinovasi dalam pembelajaran? Jika kita melihat masih banyak sekali permasalahan pendidikan di Indonesia, dilihat dari
jawaban nomor 2 dan juga nomor 3. Lalu sebagai calon pendidik, yang mana kelak jika diamanahkan sebagai pendidik, tentu kami, maaf ngomong, tidak bisa berbuat banyak hal. Masih jauh pikiran kami untuk bagaimana merubah pendidikan di Indonesia yang sangat luas dari Sabang Merauke ini agar lebih maju lagi seperti itu. Tapi setidaknya ada usaha kami untuk membantu di lingkungan sekitar kami ataupun tempat yang kami akan abdi agar lebih baik lagi. Karena kalau untuk pendidikan Indonesia itu susah, tetapi setidaknya untuk di zaman yang modern ini kita bisa speak up atau berbicara kekurangan-kekurangan apa ataupun permasalahan-permasalahan apa, lalu di video ataupun ditulis dan di-upload di sosmed agar banyak orang-orang yang melihat ataupun agar pemerintahan yang melihat seperti itu. Mungkin hal yang bisa kami lakukan untuk berinovasi khususnya di lingkungan kami atau tempat yang kelak akan kami abdi, yaitu mempunyai niat yang besar untuk mengajar untuk para peserta didik. Kemudian kami harus menyiapkan metode, strategi, media, dan teknik pendekatan belajar. Setelah itu kami akan mengamati peserta didik dan media apa saja yang bisa digunakan di sekolah tersebut. Setelah diamati peserta didik dan media apa yang ada, kita bisa melihat inovasi apa yang bisa kita lakukan. Contoh, peserta didik itu ketika kita menggunakan metode ceramah, mereka tidak cocok. Nah, kita bisa menggunakan metode yang lain. Kita menggunakan metode campuran seperti metode ceramah yang singkat, lalu kerja kelompok atau belajar bersama, dan belajar dengan praktik. Dan juga bisa menggunakan dengan media elektronik atau media yang ada saat ini, seperti membuat sebuah video lalu diupload di sosmed, ataupun mencari sebuah jawaban dari video ataupun yang lain-lain, sehingga mereka bisa lebih tertarik untuk belajar. Karena kebanyakan siswa itu malas untuk membaca, ataupun bukan malas, mereka tidak cocok cara belajar dengan membaca. Mereka lebih suka menonton ataupun melihat hal-hal yang unik seperti itu. Kita juga bisa menyuruh membuat sebuah blog seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa melakukan evaluasi apakah pembelajaran yang kita lakukan itu efektif dan baik seperti itu. Jika pembelajaran yang kita lakukan belum efektif, mungkin kita bisa berpikir lagi atau melihat di YouTube ataupun di internet bagaimana cara atau metode belajar strategi yang baik dan efektif untuk diajarkan kepada siswa. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.